Oke lur, servisnya kali ini mesin inverter las lakoni 900 watt lagi 120E ya. Falcon 120E lagi sama seperti yang itu. Mesin las lakoni ini sering banget rusak temen. Ini kiriman dari Pacitan, baru saya buka ini lewat pos dari Pacitan Jawa Timur. Langsung bongkar mas. Oke mas, siap. Ini mas Randi sibuk apa mas? Metane komponen. Oke, ini mesin las lakoni ini rusaknya apa ya, lupa aku. Mati kayak nggak nyala karena ini udah posisi on, lampu power nyala tapi kipas nggak muter. Oke. Kipasnya nggak muter bro. Jadi kemungkinan mati total atau nggak bisa hidup ya, nggak bisa nyala. Tapi lampu power di sini nyala. Output juga nggak keluar teman ya, otomatis nggak keluar karena kerusakannya mati total. Kiriman dari Pacitan Jawa Timur. Oke, langsung mas. Bongkar terus lanjut dandani. Oke, dibongkar mas rapel. Oke, dibongkar dulu, nanti kita cek apakah kerusakan di mana, di bagian mana yang rusak, atau apakah di PSU atau di primernya atau di PWM-nya. Oke, setelah dibuka casingnya seperti ini kondisi dalamnya teman-teman. Lumayan kotor ya. Lumayan mas. Reget cari mas Rapel, reget. Ya reget bro. Atau dirisi. Ini kayak gini bro. Tebel banget punya. Ini kendoni saya mas, dikendoni. Iki baut MOSFET, baut dioda dikendoni terus dicopot kabeh dirisi. Biar bersih, penak dan ini. Kondisi air fuse di bagian sini nggak gosong ya, atau nggak terbakar. Biasanya kalau mati total air fuse ini nilainya 0,22 ohm nih ya. 0,22 ohm atau biasanya 1 ohm ya. Ini nggak terbakar atau nggak gosong. Kalau mati total biasanya ini putus ya, karena MOSFET-nya bermasalah atau gimana. Kondisinya juga belum pernah disolder, masih full debu ini, belum pernah ada solderan, tapi sini udah ya. Oke, lanjut aja mas, dicopoti kabeh sih, kabeh soket dicopoti, dirisi isisan enter sih. Yang gede, yang sing gede. Oke, mas L siap. Dirisi ya mas. Oke, udah bersih, kelihatan kinclong, cara kayak mau bu. Mas, oke. Sekarang kita cek modul PWM-nya. Ini PSU dan PWM jadi satu yang mesin las lakoni 120. Nyalakan mas. Setelah dibersihkan ternyata nyala kipasnya teman. Tadi nggak muter ya. Muter. Lampu hijau power nyala, nggak OC ya. Karena termostat juga sudah dipasang, sensor panasnya. Kita cek mas tegangannya mas. Neng gini, sing abang iki tegangan 24 volt. Abang, ini tegangan utama, suplai utama berapa volt? 27 ya, stabil. Untuk mesin las lakoni 24 voltnya terbaca 27, 28 volt. Oke, nggak naik turun, normal. Sekarang lanjut mas, balik sih. Sekarang kita cek tegangan 12 volt, yaitu suplai untuk menghidupkan IC PWM KA3525 maupun CA340. Ini di sini ya untuk ngecek 12 voltnya di regulator 7812 kali mas. Oke, pojok awas. Ya, sip. Tahan. 12. Oke, ini 12 volt terbaca. Terbaca 12 ya lur. Bentar. Sik lur, awas. Oke ya, 12 volt normal. Terus untuk suplai simetris di 12 volt plus ada 12 volt min untuk menghidupkan ini kontrol feedback di depan. IC kontrolnya menggunakan tegangan simetris. Copot. Oke, lanjut mas. Untuk negatifnya di sini paling pojok. Pojok. Udah samping. Ya, sip. Negatif ya. Penet. Awas aja ngetok ini ya, hati-hati ya. Nah, wes tahan. 13. Terbaca negatif 13
Oke, selisih sedikit, toleransi nggak apa-apa. Untuk supply utama, power supply outputnya normal, nggak ada masalah. Dan mas kita cek untuk PWM nya, ini mungkin PWM nya nggak keluar teman, tegangan PWM dan frekuensi juga nggak keluar di kaki tengah atau di drainnya MOSFET ini, MOSFET driver IRF Z24N dan IRF 9Z24N. 4 biji ini kita cek ya mas, selak sore yang bodi tengah. Oke, harusnya di sini tegangannya 13 sampai 16 volt, tapi di sini 0,2 menandakan PWM tidak keluar ya, atau sinyal PWM frekuensinya nggak keluar di sini. Lihat ya mas, cek mas, sampingnya. Oke, sebelahnya kita juga cek 0 sampingnya, 0 paling pojok 0,2. Ini output dari MOSFET drivernya nggak keluar. Siap. Output dari MOSFET drivernya nggak keluar teman. Kita coba cek ya di outputnya IC sini, SIKA 3525. Kita cek langsung pakai osiloskop aja. Tapi sebelum pakai osiloskop kita cek dulu suara masih mas. Ceknya ini jeru tapi. Iya mas. Ceknya ini gini. Ceknya ini gini tapi. Weh jeru kono di. Ini tegangan basis di Y1 atau transistor NPN. Untuk driver transistornya ada 4 transistor di sini. Kita cek dulu tegangan basis. Ini diambil outputnya, ambil dari output IC PWM ya. Normalnya 5 volt, ini terbaca 5,3 stabil. Pindah sampingnya mas, sampingnya sih raketok. Sampingnya ki pojok kono. Duh raketok bro, ki. Hati ya, jangan konslet ya. Oke, 4,9. Nggak ada masalah, berarti IC PWM ini sudah bekerja, sudah mengeluarkan pulse PWM nya. Lanjut mas, sebelah ki, hati-hati. Oke, sekarang yang Y2 atau PNP nya 4,8, basisnya 4,8 normal. Lanjut mas, terakhir paling pojok ini Y2 juga, paling pojok Y2. Itu gini was ya, Y2 5,3 normal temen ya. Tapi mungkin nanti sekalian aja saya ganti ya untuk IC PWM nya ini biar lebih awet. Tapi yang penting ini udah keluar dulu tegangannya, tapi tegangan di driver MOSFET-nya nggak keluar. Mas saya ngecek kanggo iki mas, pakai osiloskop. Pada mau cek neng, aduh dibanding nih aku nek karo nek wis kena. Ini sih. Oke, di situ PWM-nya itu ya nggak stabil. Lihat. Sinyal sinusnya nggak stabil, alias ini nggak keluar. Oke, langsung aja kita cek sama seperti tadi mas, di kaki basis untuk Y1 atau tengahnya dulu. Tuh teman ya. Y1 yang tengah itu NPN sama seperti tadi. Oke mau. Awas. Oke tahan ya. Tahan. Kurang nahan. Wih copot sih. Oke udah terpasang groundnya. Kita lihat di outputnya IC PWM atau kaki basis ya. Terbaca ini sinusnya 105 kHz. 105 kHz dengan VRMS nya 5,2 volt. Aduh 5,2 5,4 volt. Duty cycle nya 43% ya, normal ya. Lanjut mas, drone-nya pedot. Lanjut sebelah ini kayak mau. Oke, ini Y1 atau NPN sebelahnya ya, sama 105,5 kHz. Duty cycle-nya 43,9 dan VRMS-nya 5,2 5,4 volt. Ini sinusnya stabil, nggak naik turun ya. Oke, sekarang Y2 atau samping sebelah sana. Ini sore mas. Ini sore. Sampingnya. Nah, sip. Y2 atau PNP, output dari IC normal,
105 dan duty cycle VRMS juga sama. Ya, lanjut paling pinggir Y2. Ya, mantap. Itu terakhir ya, kaki basis terakhir. Terbaca juga sama 105 dan sinyal sinusnya ini VPP 5, VRMS nya 5,43 volt stabil. Oke, berarti awas cekel gini drum. Untuk tegangan dan output frekuensi dari PWM mesin lasnya ini, IC PWM masih normal ya, berarti udah bekerja, IC-nya anget. Tapi outputnya dari driver MOSFET 4 ini nggak keluar, kemungkinan ada salah satu atau salah dua MOSFET yang mati, ataupun ini ya zendernya konslet teman. Zender di sini ada zender, itu zender. Output dari keempat transistor driver, transistor coupling itu ada zender dan kapasitor. Itu kemungkinan konslet menyebabkan tegangan di kaki drainnya ini hilang. Terus output api lasnya juga nggak ada. Jadi kalau tegangan di sini, tegangan di MOSFET drivernya, keempat MOSFET driver ini nggak ada, tegangannya 0 dan frekuensinya juga nggak ada, otomatis tegangan output di sini, outputnya setengah las ya, tidak keluar tegangan, jadi nggak bisa untuk ngelas ya. Jadi ini kunci terpenting untuk mesin las di MOSFET driver. Di kaki drain keempat MOSFET ini harus muncul dulu frekuensi maupun tegangannya sekitar 13-16 volt dan frekuensinya sekitar 100 kHz karena dia menggunakan final MOSFET ya, bukan IGBT. Kalau IGBT dia menggunakan frekuensi 50 kHz ke bawah. Oke, akan saya cek dulu karena udah ketahuan rusaknya ya, di PWM-nya bermasalah, output drivernya nggak keluar. Akan saya cek dulu, mungkin nanti akan saya lanjutkan lagi apa yang rusak dan apa yang harus dicek. Oke, teman, kita lanjut ya. Ini sudah saya lepas dari PCB utama. Saya cek secara terpisah ya, menggunakan PSU primer 300 volt. Dan ini kita cek dulu saat MOSFET-nya terlepas. Ternyata MOSFET-nya ada yang rusak teman di sini. Ada dua MOSFET driver IRF Z24N dan IRF 9Z24N yang short teman ya. Antara kaki drain, kaki tengah dengan kaki source-nya. Ini short ketika dicek. Kita cek dulu teman ya. Kita cek dulu untuk membuktikan bahwa si MOSFET ini short, dua MOSFET ini short. Cek ya antara satu-satu dulu. Ini drain dan source-nya. Yang ini ya, resistor yang sebelah kanan. Oke, dia short sampai 0. Harusnya antara drain dengan source-nya nggak sampai 0 seperti ini. Nilainya normal di atas 200 atau sekitar 400-an ya. Seperti nilai dioda. Ini pasti bocor ya, udah pasti rusak. Dan ini yang satunya IRF 9Z24N juga short antara pin drain dengan pin source-nya. Ini yang normal. Yang masih normal teman. Ini ya 500-an terbaca antara pin drain dengan pin source-nya, dan pin drain dengan gate-nya nggak ada. Coba kita balik. Oke, nggak ada ya pin drain dengan gate-nya. Yang satu, yang sini nanti paling drainnya udah. Waduh, di mana? Cek bro, yang satunya hilang. Bentar saya cari dulu. Oh ini teman, yang satu ada nempel, masih terpasang di ISR meter ya. Ini yang satunya. Kita cek langsung di ISR meter aja. Terbaca PE MOSFET ini yang IRF 9Z24N. Jadi ada dua MOSFET normal dan dua MOSFET yang rusak. Ini yang rusak tadi, yang short antara atau bocor antara kaki drain dengan kaki source yang menimbulkan tegangan output PWM-nya dan frekuensinya nggak keluar. Sekarang kita cek dulu tanpa MOSFET terpasang ya. Ini MOSFET terlepas. Kita cek di kaki gate-nya setiap MOSFET N maupun P channel. Kita cek basis kaki gate-nya ya. Nyalakan dulu yang sebelah sini, yang
multitester yang kuning ini untuk tegangan supply-nya, output PSU 27 volt. Yang tengah ini nanti untuk frekuensi, dan yang kanan untuk tegangan kaki gate-nya, output BWM dari transistor driver. Ini 4 transistor driver, tapi transistor drivernya ada di sini ya. Ini transistor drivernya ada di sini. Terus yang satu ini osiloskop untuk melihat gelombang sinusnya nanti temennya. Saya atur dulu posisinya biar enak ya, biar enak untuk dilihat di kamera. Sebentar lur. Oke, sekarang kita mulai cek. Saya sambung dulu untuk probe-nya biar semua bisa kelihatan. Oke. Ini ya teman, agak maju. Nah, biar kelihatan semua. Sekarang kita mulai cek dari yang paling pojok kanan, paling pojok atas ya. Ini IRF 9Z24N atau P channelnya. Kaki gate probe merah, kaki source probe hitam. Ini temen ya. Bentar kok ora connect. Bentar lur, ini kayaknya agak nggak connect ini. Probe-nya lepas. Oke, kita ulang. Nih ya, tegangan kaki gate-nya 7 volt dan frekuensi yang tengah itu 106 kHz stabil, dan itu gelombang sinusnya ya, stabil dia, stabil, nggak ada cacat. Lanjut ke IRF Z24N atau yang N channel di bawahnya, kita cek antara pin gate dengan pin source-nya 106, dan tegangannya di kaki gate-nya untuk N channel untuk IRF Z24N 5 volt ya, dan gelombang sinusnya itu VRMS di osiloskop juga 5 volt, terbaca normal, dan duty cycle-nya 44-45%. Sekarang lanjut ke yang selanjutnya adalah IRF 9Z24N atau P channel lagi, kaki gate dengan kaki source. Kita cek frekuensi tetap sama ya, 106,4 kHz, dan tegangan di kaki gate-nya 7 volt, min 7 volt ya, karena dia P channel, min 7 volt. Ini sebenarnya cuma kebalik aja, kalau dibalik probe-nya dia enggak gini ya. Saya balik probe-nya biar terbaca enggak negatif. Nah, itu 7 volt ya, 7 volt, dan duty cycle VRMS sama semua seperti yang awal tadi 7 volt. Yang awal di P channel tadi, awalnya tadi kan 7 volt ya, frekuensi juga sama, duty cycle juga sama. Oke, lanjut yang terakhir, ini adalah N channelnya atau IRF Z24N. Kita tes pin gate dengan kaki source 5 volt, frekuensi 106, dan gelombang sinusnya stabil sama, duty cycle 44-45%, frekuensi di osiloskop juga sama 106 kHz. Kesimpulannya, PWM mesin Laslakon ini hanya kerusakan di MOSFET drivernya saja teman, MOSFET IRF Z24N dan IRF 9Z24N. Setelah dicek ternyata IC PWM sudah bekerja, driver transistor nggak ada masalah karena tegangan di kaki gate semuanya keluar, dan frekuensi juga sama semua, nggak ada yang pincang. Langsung aja kita nanti ganti ini ya, ganti MOSFET-nya. Tapi sebelum ganti, nanti sekalian diganti sendernya. Sender di sini ada sender 15 volt, C15 volt ya, 2 sender. Itu nanti diganti biar lebih awet aja. Oke, lanjut. Oke lur, ini sudah terpasang ya. Untuk modul PWM-nya sudah terpasang di casingnya. Sudah terpasang komplit dengan PCB power inverter finalnya. Dan ini ada yang juga kaget saya, gak mencurigakan, ternyata kipasnya itu nggak asli. Jadi pas awal tuh bongkar temen ya, pas awal bongkar di awal-awal video itu kan saya tunjukkan kipasnya nggak nyala ya. Ternyata power supply-nya tetap nyala tapi kipasnya nggak nyala lah. Itu ternyata
kipasnya itu tidak asli. Ini cuma tempelan aja, lihat. Tadi curiga karena kok kenapa kipas brushless-nya Lakoni kok kayak gini ya, nggak kenceng. Suaranya nggak kayak biasanya sampai ngung gitu ya suaranya. Terus anginnya juga kenceng. Anginnya kenceng banget. Ini tadi sempat mati. Ternyata itu setelah saya telusuri, setelah diamati secara teliti lagi, ternyata ini cuma tempelan temen ya. Jadi tulisan Lakoni DC 28 volt 0,3 ampere 4600 rpm ternyata cuma tempelan aja. Jadi ini palsu tuh ya, lihat ya, mereknya Raiden. Dan ternyata yang dipasang kipas DC 12 volt. Kipas 12 volt dipasang di tegangan 27-28 volt. Ya nggak nyala. Kadang-kadang mati sendiri dia karena over voltage ya. Over tegangannya nggak pas, nggak sesuai. Karena kipas yang aslinya itu ya 28 volt ini. Stikernya ini dikletek teman, dilepas terus ditempel ke sini untuk mengelabui ya. Nggak tahu siapa ini yang masang. Kok ya nakal ram ini dicopot. Pasang kayak kipasnya sing dipasang nggak sesuai teman. Kipasnya 12 dipasang di 28 ya nggak masuk tuh bro. Sopo, ternyata ini juga sambungan, jadi saya baru nyadar kipasnya palsu teman. Jadi kemungkinan mesin las ini rusak, mungkin gara-gara overheat juga teman ya. Jadi gara-gara penggantian kipas yang nggak sesuai ini, jadi kayak anginnya nggak kenceng nih, putaran sirkulasi udara di sini nggak lancar karena yang aslinya itu bisa kenceng banget suaranya. Terus anginnya yang dihasilkan kipas yang asli itu bisa kenceng ya, suaranya tebel gitu, ngung gitu ya temen ya. Ya itu mungkin ada kerusakan di mesin las Lakoni ini juga karena overheat atau panas berlebih temen ya. Jadi karena gara-gara kipas yang diganti nggak sesuai menyebabkan mesin lasnya bisa rusak ya teman. Bisa rusak, nggak bisa keluar tegangan outputnya ini nggak ada, apinya nggak ada, untuk ngelas nggak bisa. Jadi kemungkinan pertama juga karena kipas yang dipasang nggak sesuai teman, menyebabkan sirkulasi di sini nggak lancar, terus hedgingnya panas semua, termasuk ini si MOSFET driver 4 MOSFET driver IRF ini. Kalau sirkulasinya nggak lancar dia terlalu panas, makanya MOSFET-nya itu short teman ya, jebol bocor antara kaki drain dengan kaki source-nya ya, gara-gara ini mungkin ya. Karena saya baru sadar ini dikelabui ini ya, ternyata mereknya Raiden bro. Si gak masuk blast. Oke, nanti akan saya carikan dulu untuk kipas brushless-nya yang 24 volt ya, yang kenceng, yang anginnya lebih kenceng lagi ya, minimal 0,25 ampere ya. Ini karena masuk blast. Oke, nyalakan dulu aja temen ya. Ini udah nyala tapi dia nggak muter ya, udah nyala dan ini nggak muter. Dan ini adalah kejadian yang pertama kali sebelum saya bongkar itu ya, pertama kali saya lihat sebelum saya bongkar itu, ternyata nggak mati total, cuma kipasnya aja yang nggak sesuai, dia nggak muter teman, karena over voltage ya. Sekarang kita cek dulu untuk tegangan di driver MOSFET-nya, output kaki drain, dan kita cek untuk outputnya di sini teman ya. Nanti juga akan kita cek tegangan gate-nya di setiap MOSFET ini. Normalnya ya 5 volt seperti biasanya teman ya. Oke, di kaki drain, kaki tengahnya ini 15 volt teman ya, 15,9 atau 16 volt normal. Lanjut lagi normal, lanjut lagi normal, lanjut yang terakhir normal ya. Untuk frekuensi kita cek sekalian frekuensinya di output kaki drainnya atau output driver MOSFET-nya 105, di yang satunya 105. Oke, stabil, nggak ada masalah. Sekarang kita cek untuk tegangan gate-nya. Ini tripod saya kemana? Belum saya ambil, masih di rumah. Kita cek untuk tegangan gate-nya. Probe hitam kaki gate, probe merah kaki source-nya. Aduh, sambil megang kamera soalnya. Iya lur.
Saya golek posisi dulu lur. Wow. Oke, prop hitam kaki get, prop merah kaki source ya. 4,8. Oke, kita cek silang karena tadi sudah saya cek teman ya, sudah saya cek di masing-masing MOSFET-nya. Jadi ini saya cek kembali untuk membuktikan kepada teman-teman tegangan gate-nya sudah oke. Bentar, waduh copot maning. Semua kali dah. Mana? Ya wangi ram, saya bro. Waduh, angel nih. Iya. Angel bentar. Dia 4,8 ya. Ya ukur gulai posisi angel caca. 4,8 sudah stabil. Kita cek sekalian untuk tegangan outputnya. Di outputnya sini, di output konektor stanglasnya. Tripod ini nyandi luru-luru nih. Oke, outputnya 56 volt, posisi feedback sudah terpasang ya. Ini feedback sudah terpasang 56 volt. Nanti kita coba sekalian untuk ngelas ya. Mantap lah, siap kirim ke Pacitan, Jawa Timur. Oke teman, ini mesin lasnya sudah dibungkus ya, siap kirim ke Pacitan. Ini tes dulu di ampere 50. Oh ya. Oke. Ini kabelnya agak bermasalah kabelnya. Kabel saya udah waktunya ganti. Ini udah saya coba, udah bisa ya. Oke, sip. Di ampere 50, apinya udah besar ya, mantap. Oke sip, mantap bro. Oke, kita naikkan coba ke 70, lebih besar nih. Oke, mantap. Listrik di bengkel coba lihat ya, 204 volt dropnya, mantap. Siap kirim mas, ini jos. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Dan ini kipasnya sudah saya ganti, udah kenceng lagi suaranya, mantap. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin kirim barang servisan, silahkan WA ke saya. Oke.